Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Alfedi Bahaki dengan NIM E1E022073. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan pada ikan, tingkat kematangan gonad, dan juga fekunditas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan pada ikan yang merupakan materi pertama pada praktikum biologi perikanan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, dapat berubah panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Jika kita ingin melihat pertumbuhan ikan, kita harus dengan melihat perubahan panjang dan ukuran ikan tersebut, ukuran berat ikan tersebut. Tujuan dari praktikum pola pertumbuhan ikan ini adalah melihat pertumbuhan ikan dan melihat hubungan antara panjang dan berat ikan tersebut. Pola pertumbuhan pada ikan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jika B kurang dari 3, maka pertumbuhan pada ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan bobotnya dan disebut dengan alometrik negatif. Yang kedua, jika B sama dengan 3, maka pertumbuhan banyak ikan tersebut sama dengan pertumbuhan bobotnya yang disebut dengan isometrik. Jika B lebih dari 3, maka pertumbuhan bobot ikan tersebut lebih cepat dari pertumbuhan panjangnya yang disebut dengan alometrik positif. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, yang pertama kualitas air untuk pembesaran ikan, yang kedua kualitas pakan, yang ketiga serangan penyakit yang menyerang ikan tersebut. Apa saja yang kita lakukan selama praktikum? Yang pertama, kita ambil sampel ikan saluang yang sudah diberikan kakak asdos sebanyak 30 ekor ikan saluang yang berukuran berbeda-beda. Dan kita langkah kedua mengukur panjang menggunakan penggaris, dan kita catat semua hasil pengukuran ikan saluang tersebut. Langkah selanjutnya menimbang semua berat ikan saluang tersebut menggunakan timah elektrik dan beralaskan tisu untuk mengurangi bau amis. Langkah selanjutnya yaitu kumpulkan semua data-data kelompok dan kita masukkan ke dalam Excel untuk menentukan pola pertumbuhan ikan saluang tersebut. Pola pertumbuhan ikan saluang pada kelas kami yaitu alometrik negatif. Kenapa demikian? Setelah dimasukkan ke dalam Excel, hasilnya yaitu 2,0864x yang berarti kurang dari 3. Maka pola pertumbuhan rata-rata ikan saluang di kelas kami yaitu alometrik negatif. Baik, kita masuk ke materi kedua yaitu tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad merupakan penggelompokan kematangan gonad ikan berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada gonad ikan. Gonad pada ikan jantan disebut juga dengan testis, dan gonad pada ikan betina disebut juga dengan ovarium. Testis pada gonad ikan jantan berwarna putih dan berisi sel sperma, sedangkan ovarium ikan betina berisikan sel telur. Cara menentukan TKG ikan yang menggunakan rumus IKG. IKG merupakan singkatan dari indeks kematangan gonad, dan rumus IKG adalah BG per BT dikali 100%. Rumus inilah yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan gonad. BG merupakan berat gonad dalam satuan gram dan BT merupakan berat tubuh ikan dalam satuan gram. Rumus IKG inilah menjadikan patokan agar mudah dalam menghitung tingkat kematangan gonad berapakah ikan tersebut. Langkah-langkah menentukan TKG: yang pertama, sampel yang kami gunakan adalah sampel ikan mas jantan dan sampel ikan mas betina serta ikan lele jantan dan ikan lele betina yang sudah pasti sudah matang gonad. Pertama, kita potong plastik untuk alas ikan dan timbang berat tubuh ikan tersebut menggunakan timbang elektrik yang sudah diatur dalam satuan gram. Catat hasil penimbangan tersebut. Dan yang kedua, timbang berat gonad tersebut. Untuk menimbang berat gonad, kita harus membedah tubuh ikan menggunakan pisau cutter. Dan kita ambil gonad tersebut dan kita timbang berat gonad tersebut dan kita catat hasil penimbangan tersebut. Setelah mendapatkan semua data-data tersebut, kita masukkan ke dalam rumus IKG tadi dan kita kelompokkan ke dalam TKG berapakah ikan-ikan tersebut. Hasil dari perhitungan IKG pada ikan emas jantan, berat gonadnya adalah 37 gram dan berat tubuh ikan 2568 gram. Jika dihitung menggunakan rumus IKG, yaitu hasilnya 1,439 gram. Bisa dikelompokkan ke dalam 3G2. Mengapa demikian? Bentuk gonad ikan tersebut ukuran testisnya lebih besar, warnanya putih seperti susu, bentuknya lebih jelas daripada tingkat 1, dan bisa dilihat bisa dikelompokkan juga ke dalam 3G2 ikan mas jantan tadi. Pada ikan mas betina, berat gonadnya adalah 92,5 gram dan berat tubuhnya 5118 gram. Jika dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 5,115 gram. Nah, maka dengan hasil ini kita bisa kelompokkan ke dalam TKG2, dan bentuk gonad ikan betina tersebut ukuran ovarnya lebih besar, warnanya lebih gelap ke kuning-kuningan, terus belum terlihat jelas dengan mata, maka bisa dikelompokkan ke dalam 3G2.
Pada ikan lele jantan berat gonadnya yaitu 12,5 gram dan berat tubuhnya 9636 gram dan hasil perhitungannya 0,441 gram. Maka bisa dikelompokkan dalam TKG1. TKG1 pada ikan jantan bentuk testisnya terlihat seperti benang, lebih pendek dan terlihat juga jadi rongga tubuh warnanya gini. Dan pada ikan lele betina, berat gonadnya adalah 22,7 gram dan berat tubuhnya 10,24 gram. Jika dimasukkan dalam rumus IKG, maka hasilnya 1,95 gram. Dan bisa dikelompokkan ke dalam TKG2 ikan lele betina tersebut. Baik, kita masuk ke materi terakhir yaitu fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur pada tingkat kematangan gonad terakhir yang terdapat dalam ovarium ikan sebelum berlangsungnya pemijahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fekunditas adalah faktor lingkungan, fisik maupun kimia perairan juga diukur meliputi suhu air, pH, oksigen terlarut, CO2 bebas, alkalinitas, kesadahan, dan kecerahan. Fekunditas dihitung dengan menggunakan rumus dari Mikulski 1963, F sama dengan F kecil per G kecil dikali G besar. Langkah-langkah menghitung jumlah telur ikan pada ikan mas dan ikan lele. Yang pertama, ambil sel telur pada ikan mas dan ikan lele yang sudah dibedah tadi dan gunakan plastik kecil yang sudah dipotong kecil-kecil sebagai wadah telur ikan tersebut. Lalu hidupkan lampu handphone dan letakkan lampu handphone di bawah alas plastik dan hitung jumlah telurnya. Gunakan jarum pentul dan hitung jumlah telur tersebut dengan teliti. Setelah selesai menghitung, tadi masukkan hasil perhitungan jumlah telur ikan tersebut ke dalam rumus Mikulski 1963 dan tentukan jumlah sel telur yang terdapat pada ikan mas jantan dan ikan mas betina dan ikan lele betina. Hasil perhitungan pada ikan mas betina, jumlah telur ikan mas yang telah dihitung tadi 654 butir telur dan berat telurnya adalah 0,1 gram serta berat gonadnya 92, gram. Maka hasil perhitungan tadi 604,950 sel telur yang terdapat pada ikan mas betina tersebut. Sedangkan pada ikan lele, jumlah telur yang dihitung tadi yaitu 500 butir telur dan beratnya 0,1 gram. Serta berat seluruh gonad ikan lele adalah 22,7. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus, hasil perhitungannya yaitu 113,500 sel telur yang terdapat pada ikan lele. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pertemuan pada ikan, tingkat kematangan gonad, dan fekunditas. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.